Setelah konflik panas antara Sahara dan Yaimim menyeruak ke publik dan menyeret banyak pihak, kini situasi semakin memanas dengan munculnya ramalan mengejutkan dari Hagumay. Dalam sebuah live yang viral di media sosial, peramal tersebut menyebutkan bahwa 3 peristiwa besar akan menimpa Sahara dalam waktu dekat. Ia meramal Sahara bakal menghadapi hukuman penjara akibat kasus hukum yang kini tengah bergulir, di mana dugaan penyebaran video pribadi Yaimim dan istrinya membuat posisi Sahara semakin sulit. Netizen yang budiman pun langsung mengaitkan ramalan itu dengan realita proses hukum yang sedang berjalan, menilai bahwa kemungkinan Sahara lolos dari jerat pidana nyaris mustahil. Tidak berhenti di situ, Hagumay juga meramalkan kehancuran usaha rental mobil milik Sahara yang disebutnya akan bangkrut karena hilangnya kepercayaan publik. Ramalan terakhir bahkan lebih mengejutkan. Sang suami dikatakan akan berselingkuh, menambah beban hidup Sahara yang kini kian terpuruk. Netizen yang berbakti menilai deretan ramalan itu seperti balasan atas tindakan masa lalunya, menegaskan bahwa karma sedang menjemput Sahara satu persatu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya Fernando melalui video ini ingin membuat video klarifikasi dan permohonan maaf atas video-video saya tentang Sahara, Sofyan, RT, RW, Agil, dan lain-lain. Jujur, saya meminta maaf dari hati saya yang paling dalam. Bukan ada maksud apa-apa, tapi ya itu keluar spontan. Sekali lagi saya memohon maaf apabila ada tingkah laku pembicaraan saya yang menyakiti pihak manapun. Tapi bohong. Mimpi. Ya, terpantau saat ini teman-teman bahwa si Bogel menghapus semua video postingan di TikToknya yang bersangkutan dengan Yaimim dan Buros. Ya, mau ngapain Bogel? Mau ngilangin jejak? Mau ngilangin barang bukti? Oh, tidak bisa. Kita semua sudah nge-screenshot ya, sudah ngambil video-video yang kamu posting di TikTok. Itu baru aku, apalagi teman-teman yang lain semuanya seluruh Indonesia udah nyimpen semua. Dan aku yakin Buros, Yaimim udah pasti punya itu barang bukti. Bogel. Ingat, jejak digital itu kejam ya. Makanya jangan zolim sama orang. Selamat menunggu hari menggunakan baju orange. Kamu nggak pernah mendengar kalimat kasar seperti itu oleh seorang Bu Yai lah. Kira-kira kalimatmu itu halus toh mbak? Yang kamu bilang dugong, yang kamu bilang orang nggak ada pendidikan, yang kamu bilang stres itu baik ya mbak ya? Mbak, tak kasih tahu, sebelum Anda itu mengoreksi orang lain, koreksi diri ini sampean loh. Sampean mantan LC loh mbak, mantan LC, bojomu nggak nang omah kowe kelonan karo supirmu. Buktinya oke kok mbak tersebar neng media sosial ngono gitu. Terus piye apa sing arep mbok lakoni? Kowe saiki dihujat wong seluruh Indonesia, kowe arep memutarbalikkan fakta, penghujat Pak Yai. Aduh, piye ya lah aku ngarani iki. Memang sampean iku penjelek-jelekan suku Madura, Mbak. Suku Madura jadi jelek gara-gara ulahmu ini loh, Mbak. Aku yakin di boykot oke banget. Engko wong Madura kena imbasnya gara-gara viti-vitimu iki. Ayo teman-teman, tulis di kolom komentar bener atau enggak kata-kata saya ini. Kalau bahwasanya gara-gara di Sahara nanti orang suku Madura terutama akan banyak terkena imbasnya.
Bumi gonjang ganjing Mbak Juni bacot terus anjing. Oke Asuhara lagi-lagi asu. Kon lapus sih wingi ku elok-elok foto bareng Cak Ji karo KDM iku lapus su. Raimu lho beh wedding seru sakan Pluto-Plutomu iku Megalodon. Kowa kayak masang rai sok buai dancuk iso-isone lho. Gak wong sak lingkungane Yaimin iku yo ngono pisan. Sakan RT RW. Saiki mbok ge lucu-lucuan ye. Perbuatan kalian sing ngobong-ngobong sajadah bareng kuwi mbok ge lucu-lucuan. Gak lucu blas tuwek-tuwek nang Megalodon sok-sokan kalem padahal gak teli koncuk. Wingi Cak Ji karo KDM moro-moro nolak posisi sore lho. Aku nonton live Cak Ji ku sore sekitar jam 4-an lebih nek gak ternyata isu ya Yaimin iku njaluk sepuro nang asu iki, ora disepuro malah dhek nglodor liwat gitu aja tanpa basa-basi. Mari ngono rada awan diparani iku nang pos ngarep omahe asu iki karo Megalodon. Ya njaluk sepuro nang Megalodon sok-sokan iku malah asu nih ngomong ikhlas gak raimu lho mikiro. Ya kowe mendingan wonge sing mbok aniaya mbok zolimi iku njaluk sepuro nang raimu. Cara aku tak jomblok paping biatuk. Kon sing dolim lho gak tau diri belas asu jancuk. Beh, aku cek guwetem-getem beh. Nyapa sih Pak Yai njaluk sepuro bareng nang kon? Cara aku gak kudu. Gila ya, Sahara Dugong, luar biasa banget hasutan-hasutan lu. Fitnahan-fitnahan apa sih yang lu sebarin? Sampai bisa-bisanya RT, RW, dan lain-lain ikut-ikutan nyerang Pak Yaimin. Gara-gara Sahara Dugong, banyak banget yang kebawa proses hukum. Pak Yaimin udah sepil, siapa aja yang bakal dituntut seberat-beratnya. 1, ya udah pasti ketuanya, siapa lagi kalau bukan Sahara Dugong yang nendang-nendang Pak Yaimin. 2, Bagas anaknya Pak Yono yang ikut mukul Pak Yaimin. Ini anak bener-bener titisan Sahara Dugong banget ya, bener-bener titisan dajal banget, ikut-ikutan nyerang fisik. 3, Ramin yang meludahi Pak Yaimin. Nauzubillah min zalik, nggak langsung membusuk aja tuh mulut, bisa-bisanya orang tua lu ludahin. Terakhir, Tio yang menyiram, menyemprot wajah Pak Yaimin dan istrinya, juga menghina habis-habisan. Itu dan antek-anteknya Tio tuh yang harus benar-benar diproses tuh. Bener-bener luar biasa banget. Udah bener-bener gak beradab, ada yang main fisik. Itu yang menzolimin orang yang ahli ibadah. Hati-hati sama orang yang ahli ibadah, apalagi orangnya pendiam. Sekalinya gerak, liatin aja, tunggu prosesnya. Lu semua dituntut habis-habisan, dituntut seberat-beratnya. Ya Allah ya Rob, gak kebayang ya posisi kejadian pada saat itu. Sesakit apa hati Pak Yaimin dan istri. Pak Yaimin bisa merasakan sakit hatinya penonton, tapi beliau lebih memilih diem. Saat kejadian beliau lebih milih diem, nggak balas kekerasan, nggak balas cacian. Astagfirullahaladzim, justru orang yang kayak gitu yang harus ditakutin. Ini hati-hati loh, bener-bener hati-hati loh. Yang lagi kalian hadapi ini salah satu hamba Allah yang ahli ibadah. Hati-hati nih buat para orang yang zalim ini, terutama yang main fisik. Kenapa netizen sangat anti dengan perdamaian di kasus remeh-temehnya Yaimin dan Sahara perihal parkir dan menuntut Sahara agar segera dijebloskan ke penjara. Berikut top 10 buah list kezaliman Sahara dan oknum yang terlibat di kasusnya Yaimin. Jadi yang 10, Yaimin dilarang sholat di kompleknya. Jadi pembatasan hak ibadah ini adalah bentuk pengucilan sosial. Kezaliman kecil yang menyakitkan batin seorang ustadz. Kemudian yang ke-9, fitnah blokade jalan wakaf. Tuduhan yang menyesatkan publik yang membuat citra buruk bahwa Yaimin egois dan tidak peduli warga, mengguncang reputasinya di mata tetangganya, teman-teman. Difitnah memblokade jalan padahal cuma ngasih tahu doang ini tanah yang udah gua wakafkan buat jadi jalan umum, bukan buat parkir. Kemudian yang ke-8, kedatangan Sahara dan suami ke UIN Malang pakai rompi Madas, lalu upload ke akun publiknya Madas. Tujuannya jelas, membuat seorang dipecat, dia membawa UIN Malang ke dalam kasusnya. Kemudian yang ke-7 nih, fitnah cabul dilontarkan ke dalam mahasiswa. Tuduhan yang menyerang integritas guru dan kehormatan akademik. Meskipun tanpa bukti, dampak sosialnya sangat besar. Nama baik hingga harga diri hancur. Buat apa? Padahal itu kalau misalkan dia tabayun dulu, joget-joget di depan rumah dia, itu bukan persekusi, tapi karena menghargai nyetel lagu. Kemudian yang ke-6, Tio meludahi Yaimin dan juga istri.
tindakan fisik yang melecehkan martabat seorang manusia, simbol penghinaan di depan umum, diludahin loh parahan. Kemudian yang kelima, caci maki dan mengejek Yai Mim dengan sebutan dugong dan juga anjing. Kekerasan verbal yang menghancurkan harga diri, apalagi dilakukan di depan mahasiswa dan keluarga. Dampak psikologis dan sosialnya sangat besar ini teman-teman. Kemudian yang keempat, menendang kursi hingga Yai Mim tersungkur. Kekerasan fisik langsung nih, simbol dari kebencian yang sudah menembus batas etika dan moral, menendang kursi Yai Mim. Kemudian top yang ketiga nih, 3 besar nih, pembakaran sejadah langka yang juga dipakai Imam Masjidil Haram. Bukan sekedar membakar benda, tapi juga membakar simbol suci. Kemudian yang kedua nih, mencuri emas senilai 400 juta dan 4 arloji mewah milik Yai Mim yang sangat berharga. Ini bukan emosi spontan, ini terencana ingin mencuri. Kemudian apa nih yang pertama, yang paling besar, yaitu adalah fitnah zina dan chat mesum. Inilah puncak kezalimannya Sahara. Fitnah moral yang menghancurkan seorang guru agama dan keluarganya. Fitnah yang dituduhkan oleh Yai Mim melakukan cabul dan juga chat mesum. Fitnah terhadap Bu Rosi, katanya melakukan zina bersama kiai-kiai. Ini sangat kelewat batas kalau menurut gue. Apakah kalian ada pendapat lain nih? Menurut kalian apa kira-kira yang membuat kita semua marah? Apa menurut teman-teman nih? Tulis di kolom komentar.